warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai adik-adik mahasiswa kebidanan semester 2 ya. Halo, suara Ibu bisa didengar? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Suaranya mungkin akan sebentar. Oke. Adik-adik pada siang hari ini ketemu sama Bu Saidah. Ini Ibu dibantu dengan oleh kakak tingkat bidan semester 4 untuk praktek memandikan dan ambulasi. Mohon maaf, persiapan kita ini Zoom ini hampir lebih kurang 30 menit. Nanti pokoknya sampai selesai ya. Harapannya sih sampai jam 3 kita sudah selesai ya. Nah, kita mulai dari praktikum yang pertama, memulai ambulasi pasien dari tempat tidur ke kursi roda, ke duduk, terus ke kursi roda, lalu dari kursi roda menuju tempat tidur lagi. Nah, kita mulai dari yang paling mudah dulu ya, karena nanti untuk memandikan ada persiapan alat. Jadi, Ibu mulai dari teknik ambulasi pasien. Nah, saya dengar. Makasih Pak Sugeng. Oke. Pertama ya. Ini Ibu mohon izin Ibu lepas masker dulu karena Ibu pakai kacamata sehingga ngembun, jadi Ibu nggak bisa melihat tulisan dengan jelas. Ya. Untuk checklist dari Ibu Heni Rosiana untuk ambulasi tidak disertakan ya adik-adik ya. Jadi mungkin untuk ini bisa direkam, nanti bisa di-setel lagi karena Ibu sendiri juga tidak ada checklist untuk ini. Tadi sudah direkam. Belum Bu. Oh, udah itu Bu, udah di-record. Oke. Pertama, kita minta izin dulu ke klien. Klien ini dalam posisi tidur ya. Posisi tidur ini ibaratkan adalah seorang ibu pos operasi, pos SC, sehingga ketika mau melakukan mobilisasi harus butuh bantuan ya. Di sini kita harus memperhatikan ibu ini kondisinya siap. Artinya yang pertama kita harus minta izin dulu ya. Kenapa teknik ambulasi ini dilakukan? Yang pertama untuk menghindari cedera. Misalkan terutama pada pos ibu pos operasi. Kemudian biasanya klien dengan kondisi lemah, dia akan mengalami pusing-pusing dan sebagainya. Kalau dia melakukan aktivitas sendiri, dikhawatirkan akan jatuh ya. Yang pertama kita minta izin dulu. Pertama salam sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Bidan Saidah yang bertugas pada siang hari ini di ruang bangsal ini akan membantu Ibu untuk melakukan ambulasi. Apakah diizinkan Bu? Iya, Sebelumnya saya akan menutup pintu, gorden, jendela untuk menjaga privasi Ibu ya. Bagaimana Ibu kondisinya siang hari ini? Masih lemas gitu. Ibu mau latihan untuk duduk ya Bu ya? Oke ya. Yang pertama tangan bidan ya, tangan penolong ini merangkul bahu ibunya. Demikian pula tangan klien kita pelukkan ya, apa namanya ini, diletakkan di atas bahu penolong ya. Nah, duduk pelan-pelan ya Bu ya. Ulangi ya. Ini posisinya kita ya mendekat bahu ya, kita bangun pelan-pelan. Setelah itu kakinya diturunkan. Boleh dilepas tangannya itu. Diturunkan dan lagi. Kita rangkul klien pelan-pelan sambil berdiri dan duduk menuju kursi roda. Kakinya boleh ditaruh Bu di tempat kaki. Oke. Nah, demikian ya. Cukup jelas Adik? Jelas Ibu. Oke, nah sekarang dari tempat tidur ke kursi roda, sekarang kita geser dari kursi roda ke tempat tidur. Tekniknya sama seperti tadi. Yang pertama, tangannya memeluk. Ya, Ibu urut sini itu. Enggak bangun, kakinya turun dulu Ibu. Kakinya turunkan, berdiri pelan-pelan.
Lalu duduk dulu ya Ibu. Sini, sebelah sini. Oke, sebentar. Oke, duduk, tempat tidur. Lalu baringkan klien pelan-pelan. Angkat kakinya. Menuju tempat tidur. Oke. Bagaimana Ibu? Apa sudah terasa nyaman? Iya. Oke. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Selamat beristirahat ya Ibu ya. Adik-adik untuk ambulasi cukup simpel ya. Gitu aja sih. Itu saya kira nanti adik-adik bisa melihat dari rekaman lagi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk memandikan klien, pasien di atas tempat tidur. Alat-alat yang dibutuhkan apa saja deh dari cara diterima ya? Alat yang dibutuhkan apa aja? Ada apa, Dek? Alat yang dibutuhkan ya. Pertama ini ada 2 baskom berisi air hangat untuk membasahi tubuh ya. Lalu untuk membilas sabun serta untuk membilas badan. Kemudian ada 2 waslap. Kemudian ada selimut mandi. Lalu di sini ada pakaian ganti untuk ibu. Kemudian 2 handuk ya, 2 handuk besar. Ya. Lalu sabun cair. Kemudian handscoon, bila perlu, bedak, sisir ya, gosok gigi seperti di personal hygiene ya. Lanjut kemudian minyak kayu putih supaya kliennya nanti nyaman setelah mandi. Oke. Gimana? Udah dibaca belum checklistnya, Dek? Halo? Suara Ibu masih dengar? Masih, Ibu. Masih. Geser ke sini. Oke. Ya. Kita ulangi baca checklist ya. Yang pertama memberitahu dan menjelaskan pada klien tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kita minta izin lagi ya seperti tadi ya. Selamat sore Ibu. Perkenalkan nama saya Bidan Sayida yang bertugas pada sore hari ini di ruang mawar misalnya ya. Gitu. Saya akan bertugas untuk memandikan Ibu. Apakah diizinkan Bu? Oke, setelah kita mendapatkan persetujuan dari klien, kita menyiapkan alat dan bahan yang dan membawa ke dekat klien ya. Jangan bilang pasien, klien ya. Kalau di situ ada checklist bunyinya pasien, mohon nanti diganti klien. Kita membiasakan menyebut klien, bukan pasien ya. Ingat-ingat sampai lulus, sampai jenengan tua udah jadi bidan senior, perawat senior, nyebutnya klien. Kenapa? Klien itu relasi. Artinya di sini kalau dengan klien, dengan bidannya tidak ada jarak. Tapi kalau pasien itu orang kesakitan. Jadi orang merasa aku lebih rendah dari yang mendampingi saya, dari bidan saya. Jadi nyebutnya klien. Kita sebagai meskipun mohon maaf, mungkin kita sebagai bertugas artinya yang berkuasa, tapi kita harus mensejajarkan maksimal sejajar. Jangan merasa lebih tinggi. Begitu ya, klien ya. Mendekatkan ke arah klien. Posisi klien ini Ibu pakai troli ya. Pakai troli diletakkan di tempat yang ergonomis. Ergonomis artinya tempat yang mudah dijangkau. Ialah di sebelah kanan penolong atau yang pembantunya ya, atau bidannya sebelah kanan. Kan kita umumnya tidak bidal ya. Aktivitas sering memakai telak kanan ya. Jadi di troli semua peralatan termasuk headbook. Lalu ada sampiran. Nah, berhubung Ibu di sini tidak ada sampiran ya. Sampiran di sini untuk meletakkan handuk, Dek. Ya, bisa pakai jemuran handuk gitu ya kalau di rumah ya. Kemudian ini ya, memasang sampiran, selimut dan bantal-bantal dipindahkan dari tempat tidur. Bila bantal masih dibutuhkan dipakai untuk seperlunya saja. Jadi kalau di sini ada 2 bantal atau dan sebagainya, selimut itu sebenarnya dibereskan dahulu ya.
Kemudian mengatur posisi klien senyaman mungkin. Gimana Ibu? Sudah nyaman begini? Oke, Ibu siap ya untuk dimandikan ya. Ini nggak mungkin loh Dek, nanti Ibu buka kan nggak mungkin. Kemudian membuka pakaian atas, yang memakai sarung tangan ya. Jadi jika mau memandikan pun harus memakai sarung tangan ya. Mencuci tangan dulu belum ya? Sorry. Mencuci tangan dengan teknik 7 langkah. Ya, akhirnya memakai handscoon. Pakai handscoon ya. Kalau kita setelah memakai sarung tangan, kita akan membantu melepaskan baju Ibu. Oke. Nah, cara melepaskan baju Ibu, meskipun klien ini mau dimandikan, pintu, gorden, jendela itu sudah ditutup, jadi harus diselimuti. Ini namanya selimut mandi ya, pakai selimut mandi. Nah, kita membantu melepas pakaian Ibu, dengan posisi selimut ditutup. Ya, jadi tidak lihat langsung. Jadi dilepas. Oke. Mesti ya Ibu ya, bantu sebentar ya. Miring sedikit ya. Melepas pakaian bagian atas. Misalkan ibunya ternyata pakai daster, ya boleh mau dilepas sampai pinggang, atau misalkan susah lepasnya sampai pinggang, gimana? Ya dilepas semua, misalkan pakaiannya pakai daster atau gamis yang dasar gitu. Ya. Oke, jadi ini posisi klien sudah tidak memakai baju atas. Ya, nah ya, jadi kliennya nggak malu, lebih selimut gitu, meskipun ini diraba-raba ya pakai wastafel. Ya, lalu kita membentangkan handuk di bawah kepala. Nah, ini besar sih handuknya. Ini handuknya terlalu besar deh, harusnya handuknya lebih kecil ya. Sebentar, handuknya harus lebih kecil sebenarnya. Miring sama sedikit ya Ibu ya. Ini jadi handuknya deh, posisinya itu bukan di bawah kepala persis, tapi sebagian di bawah bahu. Seperti ini ya, sebagian seperti ini. Ya. Jadi di kepala dan sebagian bahu. Kenapa? Supaya tetesan air tidak di tempat tidur, di bantal khususnya. Isi Ibu. Oke, gitu ya. Kemudian membersihkan muka, telinga, dan leher dengan wasap yang telah dibasuhi air. Tanyakan apakah pasien mau memakai sabun atau tidak. Layang ya, layang. Jadi ini ada wasap. Wasapnya dibasahi dengan air. Ini untuk aman, ini berarti kita memakai air yang sangat-sangat kuku ya. Suhunya sekitar 30 berapa ya? 32 ya. 32 derajat. Kita basahi. Ini ya, ini Ibu tidak bahasa beneran kan saya teman muntah di sini.
Nah, kita basahin terus airnya. Ya. Lalu kita bersihkan ya. Mencuci muka, telinga, leher dengan wastafel yang telah dibasahi. Ibu mau pakai sabun enggak? Oke. Kalau pakai sabun muka, Dek. Jangan pakai sabun untuk itu ya. Sabun muka apa? Seperti apa? Merek tertentu ya. Ada oil of Olay, ada Wardah. Ada sabun apa? Sabun kambing, susu kambing gitu ya. Kalau mau pakai, silakan pakai. Oke. Pakai ya. Bersihkan ya telinga, leher. Setelah ini kemana? Kita celup di wastafel yang satunya untuk bilas sabun. Jadi di sini ya. Dicuci supaya sabunnya tidak bertindak. Selanjutnya mengeringkan muka dengan handuk. Tadi sudah ya dirasain, nah sekarang dikeringkan dengan handuk. Oke. Kemudian menurunkan selimut mandi, mengangkat dan mempersilahkan pasien mengangkat ini tangannya ditaruh di atas. Ini. Menurunkan selimut mandi ya, Dek ya. Berarti separuh sekian. Sampai ke perut. Tanyakan lagi ini. Gimana, udah nyaman belum, Bu? Ini meletakkan handuk di atas dada dan melebarkan ke samping kanan dan kiri. Ya. Handuknya tadi di bawah kepala biarkan, Dek. Handuknya ada di bawah. Tangannya diturunkan. Tangannya diturunkan di atas kandung. Kemudian membasuh tangan dengan wastafel dan memberi sabun. Dimulai dari tangan yang jauh dari petugas dan membilas sampai bersih. Paling jauh dari petugas sebelah mana? Sebelah kiri, ya. Bersihkan pertama, celupkan di air yang tanpa sabun ya. Celupkan dulu. Ya, dari yang paling jauh dulu. Dari ujung tangan ya, ujung jari ya. Samping berakhir di ketiak. Ya, dari tangan sampai pangkal lengan sini, kemudian bawahnya sampai ketiak. Ya, kita cuci. Ya. Lalu kita ngambil sabun. Sabunnya untuk bagian sabun cair ya. Sudah nggak usah sabun batangan ya. Sabun cair. Tadi kan dilap dulu, dibasahi itu. Nah, sekarang udah pakai sabun ini. Ya, ini juga selesai. Sabunnya dicuci di air sabun. Saat dicuci, ambil yang tanpa air, tanpa sabunnya lagi ya. Ini untuk membersihkan sisa sabun. Oke. Itu. Pinter nanti di rumah ada yang sakit, ibunya misalkan, atau kakaknya sakit, santainya bisa dimandikan tempat tidur. Buat praktek. Ini halo banget nih.
Lakukan yang sama untuk tangan yang sebelah dekat dengan petugas. Sebelah sini. Cuci, pakai sabun, basuhkan lagi. Ringkan, lalu ke dada, ya, dada sini. Ini caranya di ini ya, Dek. Ya, jadi anduknya diangkat sedikit. Nah, berakhir di ketiak. Caranya sama. Cuci, bilas, ya. Selesai, keringkan dengan handuk samping kanan kiri. Dari sini udah cukup jelas, Dek, sampai sini, Dek. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Sinyalnya. Kemudian menurunkan kain tutup sampai perut bagian bawah, kedua tangan dikeataskan, ya, mengangkat handuk dan membentangkan pada sisi klien. Ini diangkat dulu. Tadi sudah bagian tangan, bagian dada. Nah, sekarang handuk mandinya, ya, baju ibunya ini diturunkan sampai di perut. Ini jadi bajunya tadi ini pakai apa yang hijau ini. Nah, isi ya, Mbak. Dulu kita lihat. Jadi bajunya makin dari atas turun ke bawah ya, Dek, ya. Tapi ditutup selimut mandi kok. Masih nyaman, Ibu? Oke. Ulangi ya. Menurunkan kain penutup sampai perut bagian bawah, ya. Kain penutup sampai perut bagian bawah, ya, berada di sini. Kemudian kedua tangan dia ke ataskan, mengangkat handuk dan membentangkan pada sisi klien. Bentangkan lagi. Terus kemudian membersihkan dan memberikan sabun pada ketiak. Sudah tadi ya? Oh, belum. Membasahi dan memberikan sabun pada ketiak, dada, dan perut, kemudian membilas sampai bersih dan mengeringkan dengan handuk bagian ketiak. Ini ketikannya kacau banget ya, Dek. Ketikan tumbuh-tumbuhan. Ya. Lagi dibasahi, ya. Sabun, perutnya digosok, dibersihkan. Dada menuju ke ketiak. Perut, ya, dada menuju ke dibilas, air yang bersih. Kenapa berakhir di ketiak? Yo, ada yang tahu enggak? Dek, ada yang tahu enggak kenapa berakhir di ketiak? Halo? Masih terdengar enggak ya? Kurang tahu, Ibu. Ya, karena ketiak ini kan bagian yang paling kotor ya dari badan yang paling atas ya. Jadi kotorannya biar ngumpul di salah satu bagian, begitu, Dek. Coba kalau nanti berakhirnya kok di ujung jari, justru ketiak ini yang tadinya bau malah pindah ke jari, ya. Tadinya yang baunya di ketiak sekarang pindah ke jari gitu. Jadi semuanya ngumpul di ketiak ya.
Mengatur posisi klien miring ke kiri. Miring ke kiri. Berarti kemana, Dik, nih? Ke kiri ke sebelah sana ya. Mengatur posisi klien miring ke kiri. Mengatur posisi miring ke kiri. Kemudian membentangkan handuk di bawah punggung sampai bokong. Handuknya dipindah dari punggung sini sampai bokong. Ini selimutnya boleh dipakaikan di atas ini, nutupin sini ya dia. Ini kan bagian atas tadi udah dibuka kan bajunya sampai bagian perut. Membasahi bagian punggung sampai bokong. Caranya sama seperti tadi. Ini diputar-putar seperti ini supaya kliennya itu rileks, ya. Supaya kliennya itu rileks. Enak tak digosok-gosok gini? Ini nggak sampai enakan tidur ya. Ya. Setelah itu kita beri sabun. Setelah itu kita bilas. Bilas dengan air bersih, arahnya ke arah bokong. Yuk, ke tempat bokong. Ini sama seperti ketiak, daerah yang paling kotor ya. Kemudian mengeringkan dengan handuk, menggosok bagian yang menonjol dengan kamper spiritus, lalu berikan talek tipis-tipis. Bagian yang menonjol itu apa yang dimaksud? Paham? Bagian menonjol itu di atas apa ini? Di tepat di ekor tulang punggung ini loh, Dek. Nah, ini sambungan. Ini promontorium. Sambungan antara tulang ekor dan punggung ya. Di sini bagian menonjol pakai kamper spiritus. Kamper spiritus ini nama apa ya? Kayak di sini sudah tidak ada sih, jarang yang jual. Jadi kemarin Ibu sudah mengusulkan untuk pembelian kamper spiritus ya, beli di online nggak ada, di apotek-apotek sudah nggak ada. Jadi kamper spiritus itu seperti kayak minyak. Tahu itu nggak? Daun kelonyo nggak? Air kolon gitu. Yang biasanya kalau untuk orang semaput itu biar saja itu seger itu aromanya apa nah? Nanti ini seperti itu. Sekarang udah jarang yang produksi. Bila perlu diberi talak, Dek. Kenapa? Supaya kliennya nyaman. Diberi bedak talak ya. Jadi ini semriwing enak gitu loh. Kemudian mengatur posisi pakaian miring ke kanan. Membentangkan handuk di bawah punggung, membasahi dan menyabun punggung kiri seperti punggung kanan, dan mengeringkan dengan handuk. Tekniknya sama ya. Ini handuknya diambil. Ibu silakan yang sebelah sini. Seperti tadi ya, Bu. Ini handuknya dibentangkan. Caranya sama seperti tadi ya. Dari punggung sini dibasahi dulu. Dibasahi dulu sampai bokong. Lalu diberi sabun. Beri sabun. Digosok-gosok punggungnya. Kemudian dicuci. Dibilas pakai air yang bersih. Dari punggung ke bokong. Selesai. Kita keringkan.
Kemudian mengatur posisi klien telentang dan memakai pakaian atas dengan rapi. Nah, di sini Ibu sudah bawa pakaian ganti dan menyiapkan pakaian ganti untuk ibunya. Karena ini bagian atas ini kan sudah selesai kita mandikan. Sekarang Ibu pakai baju dulu ya Bu ya. Sebelah kanan dulu Bu. Wangi loh, laundryan. Sama laundryan. Nah, sekarang miring ke sebelah kiri. Nah, bisa dipakai ya Bu. Gimana? Nyaman? Dengan pakaian seadanya ya. Nah, jadi seorang bidan perawat itu harus komunikatif, ramah sama kliennya. Kliennya belum diobati aja udah sembuh, lihat senyumnya. Dan nyaman. Dan nggak mau ditangani sama bidang lain deh, pokoknya sama bidang ini gitu. Harus komunikatif, ya. Sampai dulu. Nah, ini berarti Ibu badan dari kepala sampai bagian punggung itu sudah bersih ya. Kemudian kita mengatur posisi, membentangkan handuk di bawah punggung, udah ya? Oh, sudah ya? Oke, mengeluarkan kaki yang terjatuh dari selimut mandi dan membentangkan handuk di bawahnya dan menekuk lutut yang terjatuh. Oke. Jadi di sini pakaian yang bawahnya dilepas tadi ya. Ini tadi kan ibunya pakai pakaian hijau ya, ini dilepas. Ini ditekuk ya Bu ya, kakinya ya, ya. Ini kita lepas bajunya ya. Nih, baju kotornya. Ini penyakit sendiri. Taruh di tempat pakaian kotor. Taruh bawah ini. Handuknya di sini. Membentangkan handuk ini di bawah bokong ibu. Nah, kotor lagi. Kakinya ditekuk ini. Ditekuk taruh. Seperti ini ya kalau dibuka ya ada selimutnya ya. Nah, ini. Biar akhirnya lihat sedikit. Ini membentangkan di bawah bokong dan kaki. Ini pakaiannya udah dilepas loh, Dek. Jadi tadi kita noto handuknya, itu posisi selimut tertutup begini. Bisa bayangkan nggak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Seperti ini supaya klien tetap terjaga privasinya. Coba bayangkan Kak, kliennya ini operasi ya, atau habis vakum, habis melahirkan. Kita memandikan. Posisinya dibuka vulgar, malu nggak? Malu, makanya kita butuh selimut mandi. Jadi ini tadi selimut setelah pakaian atas dipakai ya. Ini bajunya lepas, kita melepasnya, posisi selimut masih di atas begini. Nah, supaya kelihatan Ibu buka ya. Kita cara memandikan tekniknya bagaimana? Ya. Membasahi kaki, memberi sabun dan membilas, kemudian mengeringkan dengan handuk, melakukan yang sama pada kaki yang satunya. Membentangkan handuk di bawah bokong dan bagian bawah perut. Ya. Ini kaki ya. Kaki dimulai dari ujung kaki ke pangkal sini. Darah genital, mengarahnya ke arah genital. Dibasahi dulu semua. Sabun
turun dari ujung kaki mengarah ke arah genital paha. Sini juga sabun ya. Nggak asal dilapis loh, Dek, tapi disabun loh. Selesai, kita bilas. Setelah selesai, kita keringkan dengan handuk. Kita keringkan dengan handuk yang terbentang di bawahnya kaki. Sekarang gantian kaki yang satunya. Yang satunya. Kaki. Pakaikan sabun. Kita bilas. Selesai, kita keringkan dengan handuk. Kemudian membentangkan handuk di bawah bokong dan bagian bawah perut. Ya, sekarang tadi kan dari kepala, dada, perut, kemudian kaki. Terakhir itu di bagian bokong, genitalia ya. Lalu membasahi lipatan paha dan genitalia, kemudian menyabun, membilas dengan air bersih dan mengeringkan dengan handuk, memberi talak tipis-tipis pada lipatan paha. Itu ya, Ibu. Yang sedikit bokongnya, Bu. Separuh sini ya, daerah bagian bokong sini ya. Membasahi ya. Lipatan-lipatan paha daerah sini ya, selangkah kanan jadi ya. Itu ya. Kemudian bokong ya. Kemudian disabun. Bokongnya juga. Boleh tekuk sedikit Ibu. Nah, bagian genitalianya ya. Kemudian kita cuci, dibilas. Mau review jadinya ya. Nah, selesai. Kita keringkan dengan handuk di bawahnya. Bila perlu, tanyakan apakah klien mau memakai bedak. Memakai bedak, Bu? Kasih. Nah, sedikit tipis-tipis. Tipis-tipis saja, jangan tanyakan. Kemudian, mengenakan kembali pakaian pasien bagian bawah dan mengangkat selimut mandi. Ya. Dek, masih ingat tadi Ibu melakukan gerakan seperti ini tadi dengan posisi selimut masih Terpasang, Tutup. Tertutup, Ibu. Pasang begini ya. Nah, tadi dibuka supaya kelihatan. Tapi posisi ketika melakukan mandikan itu tertutup seperti ini, Dek. Nah, jadi klien masih nyaman dengan kita, gitu, nggak malu. Gitu. Nah, setelah ini kita pakaikan baju pakaian bagian bawah. Misi ya, Ibu ya. Ini pakai dulu bajunya. Saya celana dalam, baju yang bawah sudah dipasang kanan. Sekarang kita ambil handuk sama selimut mandi. Kita ya selimut mandi sama selimut tempat tidur berbeda. Kemudian membereskan alat, ya, meletakkan selimut mandi, handuk yang dipakai, masih ini sayang. Ini di tempat pakaian
kotor. Ya. Masukkan di tempat pakaian kotor. Setelah itu kita membereskan alat. Nah, memasangkan selimut kliennya. Bantal-bantal tadi misalnya bantal guling dan lain-lain. Bisa dipakaikan. Nah, setelah sini beres alat, tempatnya, handuk yang dipakai. Kemudian kita melepaskan sarung tangan. Kemudian melakukan pendokumentasian. Adik-adik, sampai di sini untuk teknik ambulasi sama memandikan pasien di tempat tidur dari yang Ibu sampaikan tadi. Sekiranya ada yang mau dipertanyakan, silakan. Gimana? Cukup jelas? Nggak ada pertanyaan? Ibu izin masuk, izin bertanya, Ibu. Pada saat membasahi lipatan paha dan membersihkan organ genitalia itu, kita menawarkan ke pasien terlebih dahulu untuk dibersihkan oleh kita atau dibersihkan sendiri, atau kita langsung membersihkan organ tersebut ya, Bu? Lebih baik ditanyakan dahulu. Jadi kalau pasien berada di tempat tidur, dia tidak bisa melakukan aktivitas, berarti kalau kadang-kadang kita menjumpai ya, ini kalau di lapangan ya, Dek ya, kalau kita dari checklist tadi, kita tidak meminta izin karena klien posisi tidak bisa beraktivitas. Lah ngambil handscoon-nya gimana? Ngambil waslapnya sebutnya bagaimana? Kita dekatkan gitu ya, bisa jadi mungkin ya. Tapi beberapa orang tangannya ada yang dipasang infus ya, ada yang masih lemah kondisinya gitu. Boleh tawarkan gitu ya. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Cukup jelas ya saya rasa ya, Dek ya? Ya, jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman, Ibu cukupkan sampai di sini dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Izin les. Ibu. Ibu.